Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Arifin dari kelas 2 SMP reguler. Saya di sini akan mempresentasikan akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi meliputi Jepang. Masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTK telah membawa perubahan di semua aspek kehidupan manusia, di mana berbagai masalah hanya dapat diperlukan dengan upaya pengusahaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan IPTK ditandai dengan adanya persaingan antar bangsa dan makin meningkat. Untuk menghentikan keadaan tersebut diperlukan sumber daya manusia SDM yang berkualitas dan berkembang dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Bangsa dengan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berperan aktif dalam persaingan global yang kian berpositif. Salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan kualitas sumber daya alam dalam melalui pendidikan menurut buku nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan tercipta untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif memandang protein dirinya untuk memiliki kekuatan perinduan, keadaan, pendahuluan dari kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dewasa ini seharusnya diarahkan agar bangsa mampu bersaing di kancah global. Hal ini dapat tercapai apabila pendidikan tidak semua mata-mata diunjukkan pada memahami dan penguasaan berbagai konsep penilaian jiwa, melatih siswa agar terus bulat dalam belajar dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, khususnya berpikir kritis. Keunggulan dalam komposisi global terletak pada kemampuan dan mencari dan menggunakan informasi, kemampuan analisis kritis terhadap perkembangan masyarakat, akurat dalam mengambil keputusan dan proaktif terhadap dua hal tersebut sejalan dengan pendapatan Johnson 2010 bahwa berpikir kritis merupakan sebagai proses yang sederhana dan jelas yang digunakan dalam kegiatan netral seperti memecahkan masalah global, keputusan tujuh, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah namun tanpa notifikasi. Belajar yang terus digerakkan, kemampuan berpikir kritis pun tak dapat berkembang secara maksimal. Pembelajaran sebagai wahana dalam proses pendidikan berupa integrasi antara siswa dengan pendidikan dan sumber. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA dalam isi dan beraktivitasnya memberikan sumbangan pengetahuan dan keterampilan IPA yang nyata bagi siswa, sehingga siswa memiliki bekal untuk bertahan hidup di masyarakat. Pendidikan bukan hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan, hafalan teori, rumus, atau terbatas untuk menjawab soal. Lebih dari itu, produkan IPA tersebut perlu pula diterjemahkan ke dalam pelayan diselesaikan sehingga siswa memiliki kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan yang didapatkan. Letak pada kalimat IPA dibangun atas proses produk skip dan aplikasi ilmiah. Trianto, pembelajaran di Indonesia dilihat dari kemampuan kognitif, proses berpikir dan aplikasi siswa dalam mempelajari sains berapa pada usaha bawah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia dalam tim Prentice. Rata-rata skor peringkatan tersebut adalah yang masih signifikan di bawah Tencel yang menempati skor. Sedangkan
berdasarkan hasil penilaian PISA tahun 2012, Indonesia mempunyai peringkat 26 dari 65 dengan negara yang memiliki ujian PISA kedua. Penilaian terkait informasi tersebut menunjukkan kepada kemampuan literasi di semua terhadap matematika, baris, dan juga membaca untuk memiliki kemampuan literasi terbuka kemampuan. Berpikir tingkat tinggi, khususnya berpikir kritis agar mampu menganalisis dan memecahkan persoalan secara tepat. Proses pelajaran dan pembahasan akan mencapai ketujuan yang optimal apabila komponen-komponen di dalamnya juga berjalan maksimal. Komponen tersebut antara lain kurikulum, sarana perasaan pendidik siswa dan metode pembelajaran yang digunakan meningkat pembelajaran merupakan cara rangkaian proses yang interaktif antara juga dan siswa dengan komponen tujuan, proses, dan evaluasi. Berarti di SMP guru sudah menerapkan metode 4 pembelajaran yang mengaktifkan siswa, yaitu metode presentasi. Namun dari 4-5 siswa dalam kelompok hanya 2-1 siswa yang terlihat aktif menyampaikan hasil kerja kelompok, sedangkan lainnya mengikuti anggota lain dalam membuka dan menutup presentasi. Saat kegiatan tanya jawab dilakukan saat siswa yang memberikan tanggapan atau pernyataan terhadap kelompok yang melakukan proses saat guru mengajarkan pertanyaan siswa juga belum proses positif. Ternyata yang didudukan guru yang dari jumlah siswa berkelas sebanyak 34 siswa oleh kelompok presentator maupun pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pertanyaan guru yang berisi pemahaman lanjutan dari materi yang telah disampaikan bisa menjadi salah satu alasan keulangan siswa yang merespon pertanyaan karena untuk menjawab pertanyaan yang menurut memahami lebih lanjut dibutuhkan kemampuan berpikir tinggi, thinking skill yang perlu dilatih pengamatan saat belajar berlangsung. Beberapa siswa juga terlihat tidak antusias dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang tiduran dan ramai sendiri saat presentasi dan kegiatan tanya jawab berlangsung. Meskipun sudah menerapkan pembelajaran yang aktif, namun kegiatan pembelajaran belum mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kemajuan teknologi saat ini serta merefleksi manfaat bagaimana dibelajarkannya suatu materi tersebut bagi kehidupan nyata siswa. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.